Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sarubudin Prawira dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Dan saya tidak sendiri, jadi saya berdua dengan kawan saya. Mungkin Adit bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama. Saya kuliah di Universitas Garut, semester 3. Oke, teman-teman. Jadi, kami berdua merupakan mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya. Jadi, kami berdua di sini akan memperkenalkan budaya masing-masing seperti asal kami dari mana, suku, budaya, bahasa, tempat wisata, dan lain sebagainya. Mungkin dari Adit ada yang Oke, Wian. Jadi mungkin yang akan kita bahas pertama mengenai sistem pemerintahannya aja ya, dulu ya. Saya akan coba share screen gambar dulu ya. Share screen saya udah ada nggak, Wian? sudah ada. Oke. Jadi teman-teman, saya tinggal di Garut. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu tuh Garut di mana. Jadi Garut itu sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, yang ibu kotanya di Tarogong Kidul. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sumedang di utara, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Majalengka di timur, dan Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung di sebelah barat. Eh, Mungkin sistem pemerintahan yang ada di Garut, karena Garut merupakan sebuah daerah kabupaten, sehingga Garut dipimpin oleh seorang bupati, yang tercatat sudah 26 kali Garut melakukan pergantian bupati. Bupati yang menjabat sekarang itu ialah Bapak Rudi Gunawan, yang menjabat dari tahun 2014. Mungkin untuk kegiatan ekonomi di sini UMR di Garut nginjak di angka 1,9 juta. Kemarin sempat naik sih, tapi cuma 14.000 yang jadi polemik tuh di antara di kaum buruh gitu. Kalau di sana seperti apa, Wir? Oke, mungkin Adit bisa memberikan host kepada saya agar saya bisa presentasi seperti Adit juga. Oke, udah, Wir. Apakah presentasi saya sudah ada, Adit? Udah ada. Saya berasal dari Kota Tangerang, dan Kota Tangerang ini merupakan salah satu kota terbesar yang ada pada Provinsi Banten, dan kota ketiga terbesar yang berada di daerah Jabodetabek. Kota Tangerang sendiri mempunyai 13 kecamatan, teman-teman. Dan dari 13 kecamatan tersebut dibagi menjadi 104 kelurahan gitu. Dan Kota Tangerang dipimpin oleh seorang wali kota. Oke, ini wali kota dari Kota Tangerang yang bernama Bapak Haji Arif Racadiono sebagai Bapak Arif, dan ini merupakan wakilnya yaitu Bapak Sahrudin. Oke, untuk ekonomi, teman-teman, dari Kota Tangerang sendiri memiliki daerah yang mempunyai jumlah pabrik itu lebih dari 1.000 gitu, teman-teman. Jadi banyak dari um, masyarakat yang dari luar daerah Kota Tangerang yang pindah ke Kota Tangerang hanya untuk mencari pekerjaan juga. Dan mungkin ini teman-teman bisa ngelihat
demografi sama investasi dari Kota Tangerang. Lalu di sini kita bisa lihat di daerah Tangerang tersebut ada bandara yang merupakan gerbang pertama menuju ke Indonesia internasional, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan juga daerah Kota Tangerang ini berbatasan dengan daerah Jakarta Barat, yaitu benar-benar dekat banget. Dan Kota Tangerang sendiri berdiri pada tahun 1993 pada tanggal 28 Februari. Seperti itu, teman-teman. Mungkin presentasi saya tentang pemerintahan seperti itu, dan juga saya ingin menambahkan sedikit terkait upah minimumnya, UMK atau UMR-nya, yaitu sekitar Rp4.262.000. Itu saya ambil dari sumber Dinas Pajak. Mungkin bisa kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, Adit. Oke, pastinya di setiap daerah punya ciri khasnya tersendiri, mulai dari ciri khas dari bangunan yang jadi ikon, terus makanan khas, pakaian, budaya, bahasa, hingga para wisata yang mampu menarik wisatawan datang ke daerah kita masing-masing. Gimana kalau kita presentasikan atau bagaimana hal-hal apa saja yang ada di daerah kita masing-masing, seperti itu. Setuju nggak, Biar? Boleh setuju. Nanti kita bakal, supaya kita tahu gitu budaya dari Adit seperti apa, dan mungkin saya juga bisa memperkenalkan budaya dari asal kota saya seperti apa. Mungkin bisa dimulai dari Adit terlebih dahulu. Oke, saya akan izin share screen ya, Wir. Jadi di Garut itu ada sebuah bangunan itu yang disebut Babancong, seperti yang ada di layar ya teman-teman. Jadi Babancong itu salah satu ikon yang jadi khas yang ada di Kota Garut gitu. Jadi Babancong itu berupa bangunan kecil yang sangat monumental gitu. Soalnya konon katanya itu Babancong itu cuma ada di Kota Garut aja. Dan cuma ada satu-satunya loh, Wir, di Indonesia. Jadi Babancong itu kayak sebuah bangunan kecil yang kayak pesanggerahan gitu, tempat peristirahatan atau penginapan sementara gitu dari pemerintah, atau dulu kan dari penjajahan gitu. Terus bentuk jadi Babancong itu berbentuk panggung yang seperti kita lihat kan ada kolong-kolong tuh yang di bawah. Jadi memperlihatkan bagaimana rumah adat Jawa Barat kan rata-rata berpanggung gitu, Wir. Terus Babancong ini tuh ada di sebelah sisi selatan alun-alun atau di sekitar lapangan Otto Iskandar di Natari Garut, ya. Terus ada juga makanan khas dari Garut tuh dodol. Sebentar saya akan perlihatkannya dari itu. Suaranya kedengaran nggak, Wir? Belum ada, mungkin Adit bisa fullin Yo. suaranya agar terdengar. Oke, jadi itu salah satu makanan khas yang ada dari Garut. Jadi siapa sih yang nggak tahu dodol? Wira pasti tahu lah dodol itu. Dodol yang paling terkenal pasti ada di Garut gitu. Jadi dodol tuh udah jadi makanan khas warga Garut, warga ya yang sangat terkenal gitu. Kalau jadi
kalau ke Garut gitu kurang lengkap kalau temen-temen nggak beli dodol gitu. Soalnya dodol di Garut tuh benar-benar punya ciri khasnya sendiri, kayak dari warna, bentuk, kayak banyak-banyak variannya gitu. Bahkan ada yang coklat dodol brownies, dodol yang benar-benar banyak variannya gitu. Nah, mungkin kalau dari pakaiannya sendiri gitu, Garut punya salah satu kain itu, jadi batik, namanya itu batik Garutan. Mungkin kalau pakaian adat yang umum seperti kebaya, nah, kebaya itu udah kayak semua Jawa Barat gitu ya, Sunda kayaknya sama gitu dipakainya kebaya. Jadi saya cuman menjelaskan dari batiknya aja. Saya akan memperlihatkan ya. Kebaya Garutan tuh seperti ini. Bentar. Sehingga tercipta keseimbangan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dan alam semesta. Melalui batik, saya belajar menjadi sosok pemimpin muda yang gaya dan berbudaya dan saling menjaga. Melestarikan. Jadi kalau pakaian adat sendiri, batik Garutan itu jadi ada ciri khasnya sendiri gitu. Jadi kain batik khas Garut tuh kayak mempunyai corak yang eh, simetris atau geometrik. Nah, jadi banyak-banyak yang mengandung, ya motifnya tuh kayak menghadirkan ragam apa desain datar, terus geometrik, terus batik Garutan juga udah berkembang tuh dari zaman kemerdekaan Indonesia gitu. Eh, Batik Garutan juga udah sampai mendunia sih Wir ya, kalau pengen tahu mah. Terus saya presentasi cepat aja gitu ya biar mempersingkat waktu gitu. Saya akan lanjut ke kebudayaan. Di Garut sendiri ada sebuah ke apa kebudayaan gitu, kayak seperti, aduh saya sebenarnya salah share screen tadi, tapi gak apa-apa lah, kita lanjut aja seperti gak ada masalah gitu. Di Garut sendiri ada apa kebudayaan adu domba. Ya, sebentar saya akan perlihatkan ya. Jadi pertandingan adu domba itu kayak, bentar. Jadi di Garut itu ada sebuah kebudayaan, itu pertandingan adu domba. Jadi pertandingan tuh emang sengaja digelar buat cari calon domba yang jadi juara gitu. Jadi domba yang jadi juara tuh bakalan, harga domba itu bakalan melambung tinggi gitu dari harga domba normalnya gitu. Jadi domba Garut tuh punya ciri khasnya sendiri, kayak dari tanduknya yang melingkar-lingkar kayak gitu. Terus kayak ada bulu-bulu di bawah ini apa, di bawah apa namanya tuh, kayak singan gitu. Jadi domba Garut tuh ya cuma ada di Garut gitu, nggak bisa ditemuin di mana lagi. Soalnya domba Garut tuh jadi ikon, jadi sebuah ikon juga gitu dari kota Garut sendiri. Terus seni
ketangkasan domba ini juga udah gak bisa dipisahkan dari masyarakat Garut, soalnya emang udah melekat dari dulu gitu. Jadi pertandingan adu domba ini ada motonya gitu, ya. Jadi motonya tuh tandang di lapang, gandang di lapang, yang artinya tuh indah dipandang, enak jadi pemenang. Terus kalau masalah bahasa atau yang sering digunakan mayoritas orang Garut tuh, kita menggunakan bahasa Sunda sih kebanyakan ya, Wit. Soalnya Jawa Barat gitu. Terus mungkin bahasa Indonesia, ya seperti itu. Mungkin eh, cuman segitu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin dari Wira ada yang mau disampaikan juga atau yang mau dipresentasikan. Oke, jadi tadi kita udah bisa lihat pemaparan materi yang dipresentasikan sama Adit. Tadi terkait mulai dari dodol, ada baju batiknya, lalu ada budaya adu domba juga. Ternyata saya kira itu cuma lagu gitu. Tapi ternyata itu merupakan salah satu budaya yang ada di Kota Garut. Oke, Adit, terima kasih. Jadi saya akan mempresentasikan budaya dari asal saya, yaitu Kota Tangerang. Apakah sudah terlihat, Adit? Udah, Wir, udah. Oke. Oke, mungkin saya akan sedikit menambahkan sejarah singkat Kota Tangerang. Kota Tangerang ini untuk suku itu dominan dengan etnis Sunda, Tionghoa, dan Betawi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di Kota Tangerang tersebut merupakan daerah yang banyak ininya loh, seperti imigran dan lain sebagainya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Lalu saya akan mempresentasikan terkait seni dan budaya dari Kota Tangerang. Kota Tangerang memiliki banyak potensi wisata budaya yang menjadi magnet untuk dikunjungi, mulai dari wisata sejarah, religi, alam, belanja, dan pembangunan yang ada di Tangerang. Mungkin kita bisa lanjut. Ini tari cokek merupakan warisan budaya asli dari Kota Tangerang, dan tari ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang tuan keturunan Tionghoa, dan seperti tadi yang sudah saya bilang, memang di Tangerang sendiri memiliki jumlah etnis Tionghoa yang sangat banyak. Lalu ada tari Lenggang Cisadane. Tari Lenggang Cisadane merupakan tarian khas yang dimiliki oleh Kota Tangerang. Kenapa dinamakan Cisadane? Karena di Cisadane ini merupakan salah satu ikon juga untuk Kota Tangerang, yaitu merupakan sungai. Lalu Palang Pintu. Palang Pintu ini merupakan salah satu budaya dalam acara pernikahan yang hingga kini masih dijalani oleh masyarakat Betawi. Tadi juga saya sudah jelaskan bahwa di Tangerang ini banyak sekali masyarakat Betawinya ya, teman-teman. Lalu bisa kita lanjutkan terkait objek wisata. Objek wisata di Tangerang ini sangat banyak ya teman-teman, mulai dari wisata sejarah, religi, alam, belanja, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu Cisadane Flying River Deck. Mungkin teman-teman bisa baca juga. Ya ini merupakan jalan seperti jembatan gitu teman-teman, bisa dibilang. Jadi banyak areanya juga sejuk dan rindang. Terdapat juga tempat untuk duduk-duduk atau sekedar bercengkrama dengan teman-teman dan sanak saudara. Lalu di sini ada Vihara Buentek Pio. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, memang seperti inilah salah satu tempat wisata yang ada di Kota Tangerang, yang merupakan peninggalan dari etnis Tionghoa yang sampai saat ini masih ada. Lalu ada Masjid Raya Al Azom, dan ini merupakan salah satu ikon yang benar-benar ikonnya Kota Tangerang, yaitu Masjid Raya, yang masjid yang sangat besar. Mungkin Adit juga jika ingin berkunjung harus dan wajib untuk berkunjung ke sini terlebih dahulu, hanya untuk wisata religi atau sekedar sholat 5 waktu seperti itu. Lalu ada Masjid Pintu Seribu. Nih, mungkin teman-teman bisa baca juga, Masjid Pintu Seribu ini benar-benar memiliki pintu yang sangat banyak. Jadi ada sejarahnya juga, mungkin teman-teman bisa baca.
Lalu kita selanjutnya yaitu Masjid Kali Pasir, merupakan masjid tertua di Kota Tangerang, teman-teman, yang berada di Kelurahan Sukasari. Bangunan masjid ini bergaya Cina. Memang Kota Tangerang sangat banyak dengan etnis Tionghoanya, teman-teman. Lalu ada bendungan pintu air. Bendungan pintu air ini memang sangat terkenal dan dibuat pada saat zaman penguasa Belanda, zaman kolonial pada tahun 1927. Lalu kita bisa lihat lagi. Nah, ini teman-teman Sungai Cisadane yang merupakan emang ciri khas dari Kota Tangerang tersebut. Sungai ini merupakan sungai terbesar yang ada di daerah Kota Tangerang dan juga salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitar sungai tersebut. Lalu ada Situ Cipondo, dan Situ Cipondo ini terletak di Kecamatan Cipondo yang luas 50 hektar. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini yang sudah saya presentasikan. Lalu ada Taman Dayung. Taman Dayung ini berada di tepi Sungai Cisadane. Lalu kita wisata kuliner. Wisata kuliner di Tangerang sangat-sangat banyak ya teman-teman. Tetapi ini akan meringkas presentasi dari saya. Makanan khas yang sangat terkenal di daerah Tangerang itu, khususnya di Kota Tangerang ya teman-teman, karena Kota Tangerang merupakan asal dari saya, yaitu makanan khas dari Kota Tangerang, makanan berkuah berbahan dasar mie yang terbuat dari tepung beras, berbeda dengan laksa Betawi atau Malaysia. Laksa di Kota Tangerang tebal seperti spaghetti, kemudian mie tersebut disiram dengan kuah laksa yang terbuat dari kacang hijau, kentang, dan kaldu ayam. Bahkan bisa teman-teman bisa nambahkan topping telurnya, mungkin ada cuka telur juga, telur seperti telur ini loh namanya, telur rebus gitu. Lalu ada tempatnya tersendiri teman-teman untuk wisata kuliner laksa ini, tepatnya di Jalan Veteran, dan itu tidak jauh dari rumah saya. Lalu ada sate manis gerendeng, ini benar-benar satenya enak teman-teman, mungkin teman-teman bisa baca, dan jika ke Tangerang harus wajib coba. Dan ini nasi ulam, mohon maaf, disajikan taburan kacang, tapi saya belum pernah menemukan di daerah rumah saya, tapi untuk di daerah seperti wisatanya ini banyak. Lalu ada pecak gabus, merupakan masakan yang memang berbahan dari ikan gabus. Mungkin teman-teman juga bisa baca. Lalu ada nasi bakar. Nih, nasi bakar merupakan salah satu makanan kuliner khas dari Tangerang. Lalu ada sayur besan seperti yang sudah saya record untuk video kenali diri kemarin. Ini makanan khas yang harus dicoba karena rasanya lezat teman-teman. Dia terbuat dari terbuk, kentang, dan bihun petai. Lalu kita ke festival. Ini ada beberapa festival yang sering diadakan di Kota Tangerang. Festival Al-Azo merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan pemerintahan Kota Tangerang dalam rangka menyambut Tahun Baru Hijriah. Jadi ini merupakan kebudayaan dan keagamaan. Festival kebudayaan dan keagamaan. Lalu ada Kuliner Night. Kuliner Night Kota Tangerang diadakan hampir setiap bulan di Kota Tangerang. Lalu ada Festival Pehcun. Memang sangat banyak etnis Tionghoa di Kota Tangerang. Memang sampai ada festivalnya yang diadakan, yaitu Festival Pehcun oleh penduduk etnis Tionghoa yang ada di Kota Tangerang. Lalu ada Festival Tuan, merupakan tradisi masyarakat Tionghoa. Lagi-lagi Tionghoa ya teman-teman, memang karena banyak. Dan saya pribadi pun sangat banyak mempunyai teman yang memiliki etnis Tionghoa gitu teman-teman. Lalu ada perayaan Tahun Baru Imlek, lagi-lagi benar-benar Tionghoa karena emang sangat banyak mayoritas dari Kota Tangerang yaitu suku Sunda, suku Tionghoa, dan Betawi. Lalu ada Festival Cisadane, ini tadi sudah kita jelaskan juga terkait Sungai Cisadane. Ternyata ada Festival Cisadane juga teman-teman, dari acara yang diselenggarakan di Sungai Cisadane merupakan ikon natural dari Kota Tangerang dan merupakan penampilan kreativitas budaya. Jadi teman-teman ketika ada Festival Cisadane ini banyak wisatawan bahkan warga lokal yang menonton untuk memeriahkan dari Festival Cisadane tersebut. Dan mungkin tadi saya akan menambahkan sedikit lagi, ada IKEA. IKEA itu tempat seperti sebuah mall, tapi dia khusus memperjualbelikan alat-alat kebutuhan rumah tangga atau furnitur, teman-teman. Lalu ada untuk
wisata belanja seperti mallnya ada Tang City, ada Mall Alam Sutra, ada Mall Balai Kota, ada Mall CBD, dan masih banyak lainnya. Dan Kota Tangerang juga teman-teman sangat banyak adanya taman di Kota Tangerang itu memang sangat banyak. Lalu kita kembali ke sejarah sedikit. Bahasanya, yaitu bahasa daerah di Tangerang itu menggunakan mayoritas bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan sedikit terkadang ada yang menggunakan bahasa daerah Betawi dan Tionghoa juga mayoritas yang menggunakan gitu teman-teman. Dan kenapa saya bilang Tangerang ini memiliki bahasa Sunda, karena pada awal sejarahnya itu awal sejarahnya Banten itu merupakan perluasan kekuasaan dari Kesultanan Demak atau Kesultanan Cirebon pada tahun 1500-an. Jadi kenapa Tangerang memiliki bahasa Sunda? Karena dengan Adit juga bahasa Sunda, tetapi bahasa Sunda di daerah Tangerang dan daerah Adit berbeda teman-teman. Kalau di daerah Sunda ini, di daerah Sunda Tangerang ini, dia memiliki logat yang tegas dan kasar. Tapi kalau yang untuk daerah Adit ini memiliki bahasa yang halus, yang bernada gitu teman-teman, dan menurut saya emang halus gitu kalau untuk Sunda di daerah Jawa Barat gitu. Dan juga ini kita bisa lihat teman-teman, ini merupakan salah satu taman halaman dari gedung pemerintahan Kota Tangerang. Nah, ini gedungnya teman-teman bisa lihat di background, dan juga ada arti lambangnya. Nah, ini arti lambangnya mungkin saya akan bacakan juga. Bakti Karya Adi Kertarahardja, artinya semangat pengabdian dalam bentuk karya pembangunan untuk kebesaran negeri dan kemakmuran serta kesejahteraan wilayah. Ada juga arti makna warnanya teman-teman, yaitu warna hijau artinya melambangkan kesuburan dan kemakmuran, kuning artinya melambangkan keagungan, kemuliaan, dan kekayaan, hitam artinya melambangkan keteguhan dan keabadian, lalu biru artinya melambangkan ketentraman atau kedamaian, dan merah melambangkan keberanian, lalu putih artinya melambangkan kemurnian, kesucian, dan kejujuran. Mungkin itu saja penjelasan singkat terkait presentasi budaya dari Kota Tangerang yang barusan saya presentasikan. Mungkin saya akan berikan lanjut ke Adit mungkin. Terima kasih. Oke, mungkin saya ingin menambahkan gitu mengenai objek wisata yang ada di Garut. Boleh dijadiin host? Okay. Sudah. Iya, boleh. Terima kasih, Be. Saya akan melihatkan gitu secara singkat mungkin, misalnya nggak terlalu banyak objek wisata. Jadi bentar. Loading, guys. Mohon tunggu. Jadi Garut itu emang lebih terkenal dengan wisata alamnya gitu, dari gunung, laut, curug, sama kawah pun ada di Garut. Kalau masalah tempat para wisata yang bertemakan alam, kita bisa bertanding gitu, biar kalau kamu ke Garut, pasti saya rekomendasikan banyak banget tempat wisata yang benar-benar bagus gitu. Soalnya pemerintah Garut, Kabupaten Garut gitu emang memaksimalkan gitu objek wisata alam di Garut, seperti yang baru-baru dibangun gitu, ada Situ Bagendit. Situ Bagendit baru diresmiin atau baru direhabilitas sama Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata ya kalau nggak salah. Terus sekarang yang lagi direhab tuh alun-alun Garut. Sekarang alun-alun Garut udah bener-bener dirombak abis gitu. Yang dulunya cuman ya segitu lah dikit sederhana, sekarang udah mulai kayak ada podium,
mungkin saya nggak bisa melihatkan bagaimana kondisi sekarang, soalnya ya saya juga belum melihat gitu secara langsung seperti apa keadaan sekarang. Terus kalau masalah tempat kafe atau tempat nongkrong di Garut benar-benar banyak tersebar berbagai coffee shop gitu. Soalnya Garut juga kan salah satu penghasil kopi juga ya yang terbesar di Jawa Barat gitu. Jadi masalah kopi itu nggak bisa coffee shop di setiap penjuru Garut tuh bener-bener banyak gitu. Jadi mau ke coffee shop, jadi kita bisa menentukan bagaimana mood kita pengen ke kafe yang seperti apa. Di Garut pasti ada gitu ya, kafe yang buat modern ada gitu. Tapi yang satu sih yang belum ada di Garut tuh tempat dugem. Kalau di Garut belum ada tempat dugem, cuman ya ada tempat buat akustikan doang gitu. Nah, kalau teman-teman mau ke Garut, saya bisa rekomendasiin gitu ya tempat yang sekiranya kalau sekali datang gitu, mungkin ke tempat pemandian air panas seperti Daraja, terus Cipanas, terus ada ya mungkin kafe-kafe. Soalnya kafe di Garut tuh bener-bener banyak, tapi ya bisa bersaing lah dengan daerah lain gitu. Bahkan tetangga kabupaten sebelah seperti Tasik, kebanyakan teman-teman saya dari Tasik gitu. Mereka nongkrong jauh-jauh dari Tasik ke Garut gitu. Seperti yang dilihat ya. Kalau teman-teman suka muncak, di Garut ada spot puncak kayak Gunung Papandayan, Gunung Guntur, terus Puncak Buha. Kalau Puncak Buha kayak tempat bukit yang di bawahnya itu laut. Jadi kebanyakan dari mereka tuh ngecamp di sana. Jadi benar-benar mengarah sunset gitu kalau di Puncak Buha. Terus kalau ke laut di Garut kan benar-benar paket komplit gitu ya. Jadi kalau mau trip ke Garut tuh benar-benar harus nyiapin segala hal gitu. Terutama hari, karena kalau mau berkunjung ke Garut tuh gak cukup 1 hari, soalnya benar-benar banyak banget tempat wisata yang ada di Garut gitu. Cukup sekian ya. Tempat wisata yang benar-benar ada di Garut. Saya nggak bisa menyebutkan satu-satu, soalnya benar-benar banyak gitu tempat wisata di Garut yang bertemakan alam gitu. Tempat religius mungkin ada Masjid Agung. Sekarang lagi di rehab juga. Jadi saya nggak bisa memperlihatkan satu-satu, soalnya keterbatasan waktu juga ya, Bir. Ya, Iya, mungkin betul betul, sangat sangat menarik ya Dit, dari kita benar-benar benar pertukaran budaya banget. Jadi saya pribadi juga jadi tahu Garut itu seperti apa, dan memang wisata alam itu memang terkenal banget sih Dit. Sedangkan kalau di daerah saya sendiri, karena daerahnya perkotaan dan sangat dekat, bahkan bersebelahan dengan daerah ibu kota saat ini, yaitu DKI Jakarta, mungkin ibu kota negara kita udah pindah juga di Kalimantan. Jadi pembahasan dari kita berdua ini sesuai dari pertukaran mahasiswa merdeka, yaitu apa Dit slogannya Dit, mungkin Adit bisa. jadi slogannya itu bertukar sementara bermakna selamanya gitu. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dan pertukaran budaya dari kami berdua. Kurang lebihnya terkait kata-kata yang ada yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, dan saya mengucapkan teman-teman dan Adit yang sudah menonton juga, teman-teman itu. Oke, dari Adit ada yang ingin ditambahkan? Mungkin cukup sekian ya, kayak mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang lebih banyak lagi mengenai hal-hal menakjubkan seperti ini ya, Wir. Mungkin Allah mengizinkan ya, Wir, kita bisa berbincang seperti ini lagi. Nah, Iya betul. Cukup menarik sih, benar-benar. Mungkin nanti kita karena PMM ini juga kita jadi lebih kenal dengan budaya di daerah Labuan Batu ya, Dit. iya benar banget gitu, kayak bener-bener beda banget gitu daerah dari Labuan Batu sama daerah asal kita sendiri gitu. Iya, dan di program PMM ini juga kita kan sudah sangat banyak mengikuti modul Nusantara, mulai dari kunjungan-kunjungan ke situs-situs seperti Tugu 45, seperti kantor-kantor bupati daerahnya seperti gimana, lalu juga ada budaya adat pernikahannya, bajunya, dan juga bahasa budayanya seperti
di Labuan Batu itu seperti itu. Mungkin terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Adi, terima kasih semuanya yang sudah menonton. I love you, Uncle, jangan gitu. Makasih Ibu Novi tugasnya.